Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Alasan Ancelotti tolak kepergian Odegaard ke Arsenal. Menurut laporan Football London, Carlo Ancelotti tidak berencana untuk berpisah dengan Odegaard di musim panas ini. Ia menilai sang playmaker memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia dinilai bisa jadi andalan Real Madrid di musim depan. Selain itu, skuad gelandang Madrid saat ini cukup terbatas sehingga Ancelotti enggan kehilangan salah satu pemain muda berbakatnya itu. Ex-manajer Bayern Munchen itu menjanjikan jam bermain yang tinggi untuk sang playmaker, sehingga Odegaard menilai bertahan di Madrid adalah opsi terbaik untuk karirnya. Untuk itu, Ancelotti memutuskan untuk menolak tawaran Arsenal di musim panas ini. Resmi, Arsenal perkenalkan Albert Sambi Lokonga. Arsenal resmi memperkenalkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. The Gunners sukses mengamankan jasa Albert Sambi Lokonga dari Anderlecht. Direktur Teknik Arsenal Edu Gaspar mengaku puas bisa mendapatkan jasa Sambi Lokonga. Ia percaya sang gelandang di masa depan bakal jadi pemimpin Arsenal. Mikel Arteta sendiri mengaku mendapat rekomendasi dari Vincent Kompany untuk mendatangkan sang gelandang. Albert adalah pemain yang sangat cerdas dan ia sangat dewasa untuk pemain seusianya. Ia dilatih dengan baik oleh Vincent Kompany di Anderlecht dan berkata ia layak berkembang di Premier League, ujar Arteta. Sambi Lokonga dibeli dengan harga 17,5 juta euro plus biaya tambahan senilai 4,5 juta euro. Ia dikontrak hingga tahun 2026, di mana ia akan mengenakan nomor punggung 23. Steve Bruce berhasrat pulangkan Willock ke St. James Park. Manajer Newcastle United, Steve Bruce mengaku bahwa dirinya sangat berhasrat dalam upaya membawa Joe Willock kembali ke St. James Park. Willock yang tampil luar biasa selama 6 bulan bersama Newcastle musim lalu, menorehkan 8 gol dalam 14 pertandingan untuk The Magpies. Hal ini membuat Arteta cukup tertarik untuk mempertahankannya, meskipun Willock nampaknya belum jadi pilihan utama di lini tengah Arsenal. Joe Willock pun saat ini mulai khawatir dirinya tidak akan mendapatkan menit bermain yang dia inginkan di Arsenal. The Gunners sebenarnya bersedia untuk membiarkan Willock dipinjamkan lagi, tetapi dengan syarat jika Newcastle menyetujui kewajiban membeli sebesar 15 juta pound sterling. Hal itu yang masih jadi penghambat kepindahan Willock, akan tetapi Steve Bruce tetap akan berusaha sesegera mungkin untuk menyelesaikan kepindahan sang pemain. Arsenal maju jika Barcelona jadi menjual Serginho Dest. Barcelona sangat ingin menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan keuangan mereka, dan penjualan Serginho Dest dapat menghasilkan biaya transfer senilai 514 miliar rupiah. Bek kanan berusia 20 tahun itu sebenarnya baru didatangkan Barcelona dari Ajax Amsterdam pada Oktober 2020 lalu senilai 365 miliar rupiah. Dirinya mencatatkan 30 penampilan di La Liga dan menyumbang 2 gol dan 1 assist. Meski ingin dijual Barca, Serginho sendiri sebenarnya bersikeras untuk tetap bertahan di Camp Nou. Akan tetapi dengan kondisi Barca saat ini, tawaran yang menggiurkan bisa saja langsung diterima mereka. Saat ini Arsenal sudah mengantongi satu nama di posisi bek kanan, yakni Max Aarons. Serginho Dest akan jadi opsi kedua jika Arsenal gagal mendapatkan pemain Norwich City tersebut. Danny Mills terkejut mengapa Ben White mau bergabung ke Arsenal. Ben White akan segera diresmikan Arsenal dan menjadi bek tengah termahal dalam sejarah The Gunners. Mantan bek Leeds United dan Manchester City, Danny Mills, mengaku terkejut bahwa Ben White akhirnya memilih bergabung dengan Arsenal. Dia juga mengklaim Manchester United seharusnya memasuki perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan bek tersebut.
Satu-satunya hal yang membuat saya terkejut adalah Ben White pergi ke Arsenal, kata Mills kepada Talksport. Apa yang akan dia menangkan di Arsenal? Piala Liga dan mungkin Piala FA, itu juga jika ia beruntung. Dia adalah rekrutan fantastis untuk Arsenal. Saya hanya sedikit terkejut bahwa Manchester United yang mencari bek tengah tidak datang untuknya. Tambah Danny Mills. Akankah Arsenal meraih trofi dengan skema 4-2-3-1? Fabrizio Romano melaporkan dalam beberapa hari ke depan ada 2 nama pemain yang akan diumumkan Arsenal. Mikel Arteta pun juga sudah mengkonfirmasi hal itu. Ketika Arsenal menghadapi Inter Milan pada 25 Juli 2021, Arsenal dikabarkan akan kedatangan pemain baru tambahan. Seiring dengan kehadiran pemain-pemain baru nanti, Mikel Arteta nampaknya masih mengandalkan formasi 4-2-3-1. Bernd Leno akan bertugas di bawah Mister Gawang. Kemudian, 4 bek sejajar akan diisi oleh Callum Chambers atau Cedric Soares, Ben White, Gabriel Magalhaes, dan Nuno Tavares atau Kieran Tierney. Untuk gelandang double pivot, Sambi Lokonga dan Thomas Partey akan bekerja keras di posisi itu. Selanjutnya, Nicolas Pepe bergerak sebagai winger kanan dan Pierre-Emerick Aubameyang beroperasi di sisi sebelah kiri. Emil Smith-Rowe akan beroperasi sebagai playmaker mendukung kreativitas serangan Arsenal untuk mensupport striker tunggal Alexander Lacazette. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Arsenal meraih trofi dengan komposisi tersebut? Arsenal tertarik datangkan winger Real Madrid? Menurut laporan VKS, Arsenal sepertinya akan memperkuat barisan depan. The Gunners dikabarkan tertarik untuk mendatangkan winger Real Madrid Vinicius Junior. Performa lini depan Arsenal musim lalu emang kurang oke. Di Liga Inggris, tim asuhan Mikel Arteta itu membukukan 55 gol. Alexander Lacazette yang menjadi pemain tertajam dengan raihan 13 gol. Vinicius diyakini akan mampu membuat Arsenal tampil lebih tajam. Potensi besar Vinicius sudah diprediksi sejak si pemain masih remaja. Dirinya bahkan disebut sebagai the next Neymar Junior. Namun, Arsenal tentu akan terkendala masalah biaya. Real Madrid menginginkan sekitar 80 juta euro untuk jasa Vinicius Junior. Kontrak sang pemain di Madrid hingga tahun 2025, sehingga mereka menilai wajar jika sang winger dibanderol dengan harga yang tinggi. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!